Pemeriksaan tanda vital merupakan prosedur pengukuran fungsi tubuh seseorang untuk menilai status kesehatannya melalui 4 komponen utama, yaitu pengukuran tekanan darah, frekuensi pernapasan, denyut nadi, dan suhu. Pemeriksaan ini harus mengintegrasikan 3 prinsip utama. Yang pertama, pasien sebagai subjek yang harus dalam kondisi dan posisi yang sesuai. Kedua, alat yang digunakan harus sudah terkalibrasi dan berfungsi secara akurat. Yang ketiga, dokter atau tenaga medis yang wajib memiliki keahlian teknis untuk melakukan pengukuran serta menginterpretasikan hasil secara akurat. Tekanan darah merupakan salah satu tanda vital dengan menunjukkan kekuatan darah yang menekan di pembuluh darah saat jantung memompa. Pemeriksaan tekanan darah dilakukan untuk mengetahui nilai tekanan sistolik dan diastolik serta membantu menilai kondisi sirkulasi dan kesehatan kardiovaskular pasien. Sebelum memulai pemeriksaan, dokter dapat jelaskan prosedur kepada pasien dan pastikan pasien dalam posisi nyaman dan rileks, serta lengan dalam keadaan tidak tegang. Lalu, persiapkan alat yang diperlukan, yaitu tensimeter dan stetoskop, dan pastikan alat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, pasang manset pada lengan pasien, bebaskan lengan dari tekanan pakaian ataupun lipatan baju. Kemudian, lilitkan manset dalam keadaan kempes dengan ketat pada lengan atas. Dengan batas bawah, manset berada sekitar 2,5 cm di atas fossa antecubitti atau lipatan siku. Setelah manset terpasang, lakukan palpasi untuk memperkirakan tekanan sistolik, raba denyut arteri radialis atau arteri brachialis. Lalu pompalah manset hingga denyut nadi tidak teraba lagi. Setelah itu, kempiskan manset secara perlahan dan catat atau sebutkan angka pada saat denyut mulai teraba kembali. Angka tersebut merupakan tekanan sistolik palpatoir. Berikutnya, letakkan stetoskop dengan ringan di atas arteri brachialis pada daerah fossa cubitti. Pompa manset dengan cepat hingga mencapai 20-30 mm merkuri di atas tekanan sistolik palpatoir. Kemudian, turunkan tekanan secara perlahan sekitar 2-3 mm merkuri per detik sambil mendengarkan bunyi kortkop. Bunyi pertama kali terdengar menandakan tekanan sistolik, sedangkan saat bunyi menghilang atau tidak terdengar lagi menandakan tekanan diastolik. Setelah memperoleh hasil, kempiskan manset secara penuh. Sampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien, pastikan pasien kembali nyaman, lalu rapikan alat dan kembalikan ke tempat semula. Terakhir, catat hasil pemeriksaan tekanan darah dalam lembar observasi atau rekam medis. Untuk tekanan darah normal pada orang dewasa, umumnya sekitar 120/80 mm merkuri. Selanjutnya adalah pemeriksaan nadi. Denyut nadi adalah pemeriksaan pada pembuluh nadi atau arteri. Diperiksa dengan cara palpasi atau perabaan pada arteri radialis pada pergelangan tangan. Pemeriksaan nadi digunakan untuk mengetahui frekuensi dan kecepatan nadi. Untuk langkah pemeriksaan nadi dimulai dengan memposisikan lengan pasien di atas meja secara rileks. Kemudian, periksalah denyut nadi pergelangan tangan atau arteri radialis dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan pada sisi fleksor bagian lateral dari tangan pasien. Hitunglah berapa denyutan dalam 1 menit dengan cara menghitung denyutan dalam 30 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 2 untuk mendapatkan hasil denyut nadi selama 1 menit. Periksalah pula irama dan kualitas denyutannya. Lalu, catatlah hasil pemeriksaan tersebut. Untuk nilai normal denyut nadi dewasa adalah 60-90 kali setiap menit dan anak-anak adalah 90-140 kali setiap menit. Selanjutnya adalah pemeriksaan pernapasan. Pernapasan terdiri dari inspirasi dan juga ekspirasi dengan frekuensi normal antara 14 hingga 20 kali per menit. Untuk pemeriksaan pernapasan yang perlu diperhatikan adalah kecepatan pernapasan atau jumlah inspirasi per menit. Pemeriksaan pernapasan perlu dilakukan selama 1 menit karena cenderung lebih atau kurang teratur dibandingkan dengan pemeriksaan denyut nadi. Oleh karena itu, pemeriksaan pernapasan harus dilakukan sebanyak 1 menit untuk menghindari adanya kesalahan. Pemeriksaan pernapasan dimulai dengan membaringkan pasien secara rileks. Kemudian, arahkan pasien untuk melepaskan pakaiannya. Secara inspeksi, perhatikan secara menyeluruh gerakan pernapasan pada pasien. Lakukan pula cara palpasi untuk mendapatkan perbandingan antara kanan dan juga kiri. Pada inspirasi, perhatikanlah gerakan ke samping iga,
pelebaran sudut epigastrium, dan penambahan besarnya ukuran anteroposterior dada. Pada ekspirasi, perhatikanlah masuknya kembali iga, penyempitan sudut epigastrium, dan penurunan besarnya ukuran anteroposterior dada. Perhatikan pula adanya penggunaan otot bantu pernapasan. Hitunglah gerakan pernapasan minimal selama 1 menit. Kemudian, catatlah irama, frekuensi, dan juga adanya kelainan pada gerakan pernapasan. Selanjutnya adalah pemeriksaan suhu. Pemeriksaan suhu dilakukan untuk mengetahui apakah pasien memiliki suhu normal, demam, maupun hipotermia. Untuk pemeriksaan suhu dapat digunakan termometer digital maupun termometer air reksa. Pada umumnya, pemeriksaan suhu dapat dilakukan melalui aksila atau ketiak, dapat melalui oral atau mulut, dan juga dapat melalui rektal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Untuk langkah pemeriksaan suhu, dimulai dengan mencuci tangan dan memastikan alat termometer dalam kondisi bersih serta berfungsi dengan baik. Selanjutnya, jelaskan prosedur kepada pasien dan pastikan pasien dalam posisi nyaman. Jika pemeriksaan dilakukan pada aksila atau ketiak, keringkan terlebih dahulu area ketiak pada pasien. Kemudian, tempatkan ujung termometer di tengah ketiak pasien dan pastikan termometer telah menempel pada kulit. Lalu, minta pasien untuk menutup lengan secara rapat ke tubuh agar termometer tidak bergeser. Tunggu hingga termometer menunjukkan tanda selesai atau bunyi beep pada termometer digital. Setelah itu, angkat termometer dan bacalah hasil suhu tubuh pasien. Lalu, catat hasil pemeriksaan tersebut pada lembar observasi. Demikian video pemeriksaan tanda vital yang dapat kami sampaikan yang terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan nadi, pemeriksaan pernapasan, dan juga pemeriksaan suhu tubuh. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.